Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerlinda Fitria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan dengan topik pembahasan sejarah pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan dan subtopik pembahasan masa pendidikan di Indonesia dan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Ringkasan materi. Yang pertama, sejarah dan dasar pendidikan Indonesia adalah suatu cangkupan perkembangan pendidikan dari zaman ke zaman yang berfokus pada perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk karakter para pelajar. Yang kedua, masa pendidikan Indonesia kita bagi menjadi tiga, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan Indonesia ialah kualitas dan ketersediaan guru, infrastruktur dan fasilitas, kondisi sosial dan ekonomi, serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Yang keempat, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Meskipun memiliki potensi untuk berkembang, namun juga memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Selanjutnya ada learning outcome. Yang pertama, memahami sejarah dan dasar pendidikan Indonesia. Yang kedua, mengenal pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang ketiga, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan di Indonesia. Yang keempat, mengetahui kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Subtopik pertama yaitu masa pendidikan di Indonesia pada masa era reformasi. Latar belakang, masa reformasi pendidikan di Indonesia dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Era ini ditandai oleh perubahan signifikan dari sistem pendidikan yang berfokus pada desentralisasi, peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat. Reformasi pendidikan terjadi setelah krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia, yang memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan baru yang bertujuan untuk membebaskan pendidikan dari kontrol politik dan memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan di era reformasi. Nah, tokoh-tokoh ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mereformasi sistem pendidikan Indonesia menuju ke arah yang lebih inklusif, merata, dan relevan dengan tuntutan zaman modern. Yang pertama, ini ada kebijakan bebas kampus. B.J. Habibie melakukan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan dengan memerdekakan kampus dari intervensi dan pengaruh luar, serta mengubah status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum milik negara. Yang kedua, Gus Dur mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mementingkan otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintahannya juga meningkatkan gaji guru secara signifikan, yang memberikan kontribusi pada kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, Megawati meningkatkan derajat mata kuliah atau mata kuliah keagamaan yang menjadi nomor satu di pendidikan. Yang keempat, SBY menekankan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan kesejahteraan guru, serta meningkatkan kemampuan akademisi dan profesional tenaga kependidikan. 5. Ini ada penerapan pembelajaran berani. Jokowi terkenal dengan penerapan pembelajaran berani akibat dampak COVID-19. Yang keenam, ada Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang membawa angin segar dengan program Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas pada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya ada kebijakan pada masa reformasi. Yang pertama, desentralisasi pendidikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan ini mengatur desentralisasi pendidikan, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Yang ketiga, perubahan kurikulum. Yang keempat, pemberdayaan guru. Kebijakan ini fokus pada peningkatan kualifikasi dan profesionalisme guru. Yang kelima, pembebasan SPP dan beasiswa. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, SPP untuk SD hingga SMTA dibebaskan, dan beasiswa diberikan kepada jutaan siswa untuk mendukung akses pendidikan. Yang keenam, keterlibatan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan dengan harapan dapat meningkatkan dukungan terhadap lembaga pendidikan. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, meskipun masih terdapat tantangan dalam infrastruktur teknologinya. Pada masa ini, Indonesia juga mengalami beberapa pergantian kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama, kurikulum 1999 merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum 1994 dengan adanya sedikit perubahan. Yang kedua, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keempat, kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia mampu bersaing demi kemajuan peradaban negara bahkan dunia. Yang kelima, kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka ini adalah untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan, tantangan pendidikan pada masa reformasi.
Pertama, ada kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua, kurangnya fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga, kurikulum yang masih belum sesuai dengan standar global. Yang keempat, pemberdayaan guru masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, partisipasi masyarakat orang tua dalam proses pendidikan masih relatif rendah. Subtopik Selanjutnya, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, namun masih terdapat sejumlah tantangan. Akses terhadap pendidikan dasar telah meningkat secara signifikan, namun kualitas pendidikan masih bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi tren yang menjanjikan, namun kesenjangan digital masih menjadi kendala. Tantangan utama yang dihadapi pendidikan Indonesia adalah kurangnya pemerataan kualitas, rendahnya tingkat literasi, dan masih tingginya angka putus sekolah. Studi kasus Pendidikan Indonesia 2023. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia. Dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Banyak banget cuy. Indonesia udah jadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia. Di bawah India, China, dan Amerika. Tapi, apakah ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Latar belakang. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Indonesia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia di bawah India, Cina, dan Amerika. Bicara tentang pendidikan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah menganggarkan 549,5 triliun rupiah untuk sektor pendidikan atau sebesar 20% dari APBN. Tetapi kontribusi sektor pendidikan kita masih rendah, hanya 3,8, dan ini di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, yaitu 4,6%. Selanjutnya ada kelebihan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan yang berfokus pada mata pelajaran inti. Yang kedua, sistem pendidikan yang berstandar nasional. Dan yang ketiga, terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme. Kelemahannya yaitu, yang pertama, kurikulum yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Yang kedua, kurangnya wadah atau program untuk melatih critical thinking. Yang ketiga, ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor minat siswa. Selanjutnya ada input masalah. Yang pertama, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, bagaimana relevansi kurikulum pendidikan di Indonesia dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pengajaran di sekolah-sekolah Indonesia? Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, agar kualitas guru atau tenaga pendidik lebih baik, kita meningkatkan APBN untuk pendidikan. Yang kedua, relevansi kurikulum pendidikan di Indonesia dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global sangatlah penting. Namun, saat ini terjadi kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pengajaran di sekolah yaitu manajemen sumber daya manusia yang kurang optimal, kurangnya kualifikasi akademik guru, kurangnya kreativitas para pendidik, kesesuaian antara materi ajar dan kebutuhan lokal, problematika perubahan kurikulum, perubahan pola belajar akibat pandemi COVID-19. Output masalah, yang pertama, melakukan pelatihan training untuk meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, relevansi kurikulum pendidikan harus mencerminkan perubahan industri dan teknologi, serta mengintegrasikan pengalaman praktis. Yang ketiga, untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pengajaran, yaitu dengan meningkatkan pelatihan bagi guru. Feedbacknya, yang pertama, perlu adanya kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan kualitas guru yang lebih baik dan profesional. Yang kedua, agar relevansi kurikulum terlaksana, kerjasama antara pendidikan dan industri diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Yang ketiga, menghadapi masalah rendahnya kualitas pengajaran di Indonesia tidaklah mudah. Namun, dengan strategi yang tepat dan penerapan yang konsisten, kita dapat membuat perubahan yang positif. Fokus pada inovasi teknologi pendidikan, infrastruktur fisik yang lebih baik, pelatihan guru yang intensif, kurikulum dinamis, serta pemantauan evaluasi yang konstan akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, reformasi pendidikan telah membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas guru, dan kerjasama berbagai pihak. Yang kedua, kondisi pendidikan Indonesia saat ini mengalami kemajuan dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kesenjangan kualitas pendidikan, akses teknologi yang terbatas, dan kualitas guru yang belum merata masih menjadi isu penting yang perlu diatasi. Meskipun demikian, semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan terus tumbuh, ditandai dengan berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, pendidikan Indonesia sedang mengalami proses transformasi menuju sistem yang lebih inklusif, relevan, dan berkualitas. Semua referensi yang saya gunakan telah saya rangkum dalam daftar pusaka berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.